Sudah ada Nggih, tapi kan sudah masuk. Bukan sampai malah jadi sampai skor di bahasa dari bunyi dong. mboten maksudnya niki istibroe itu nganu Mbah Yai. Lungone si istri niki maksudnya pun ngono apa dereng kan ngoten maksudnya. Nggih ta? Tenan. Oh, istibro nganu deng napa? Sekarang mau Wis digarap ngoten. karena sudah ada mafhum kalimat itu. Sudah lama nikah, belum juga dikaruniai anak. Artinya ya nulis di kono-kono tadi. Tapi macane balik nggo yuk. Sudah ditanyakan kira-kira pernikahannya hidup dari apa pokoknya hidup tadi Oh, gitu. itu kan jaga ya. Tapi niki maki baru timbun ini bahas masalah istibro juga nih. Berarti nganu Pak, nggo dijawab umum dhisik Pak. Nggih. Ya, menurut saya, ini kepala kita semua bicara tidak masalah. Nggih. Saya sependapat dengan Yai Anwar Rofi. Ketika ditanya kepergiannya itu setelah atau sebelumnya, karena proses dengan si Bandot, itu proses itu kepergiannya, kalau itu proses jadi sebelumnya dengan suaminya, artinya pengaruhnya nggak ada. Itu masalahnya belum istibro. Nah, tapi ketika itu memang tidak ada dan benar-benar ketulusannya itu tidak pengaruh dengan suaminya yang sah, hasilnya benar-benar dari Bandot tersebut, maka itulah saran yang tidak digubris itu bagaimana hukumnya, gitu nanti hukumnya kembalinya begitu. Betul. Kira-kira cara napa niku napa nih? Dasarnya niku nanti enten penjelasan sing istibro bener ya. Ya, sampeyan ngoten niku mangke kira. Nggih. Jadi nanti yang istibro hukumnya kayak gini yang enggak istibro. Nggih, wingi dijelas mawon. Lek teng mriku niku diengkel. Belalah ditanggutne karo sahibul asilae pamane saderenge. Nah, niku ya berarti jawabannya wah, berarti duwe dalile duwe ngoten maksudnya. Sudah pernah di Belum saya jangan salah paham. Bukan masalah pernah digarap apa belum, tapi ketika kepergiannya itu loh. Lagi sesudahnya atau sebelumnya? Nah, iya. Kalau yang bahasanya sudah lihat lama nikah ya otomatis garapannya sering. Nah, itu jelas kan mabuknya begitu. Istibro niku maksudnya wis ket meneh. Turun. dari misalnya. Nah, saat ini pertanyaan kula. Dari posisi minggat sama undulannya tadi dengan melahirkan itu kira-kira melebihi batas hamil atau tidak, itu kan tadi ada hanya lama perginya lama itu lama berapa tahun kan nggak perkiraan dari pergi sampai dengan anak lahir itu kira-kira ada batasan dan di situ. Betul kan bisa jelas kayak mawon apa kan iki mau intine kuwi berarti wis nggak duwe anak bahkan dia wis divonis mandul pamane kan gitu. Di soal 1 tahun. Nah, ya berarti kan jelas. Ya, Bu. Selama setahun apa tuh? Selama setahun. Ya. Nggih. Selama setahun. Nggih. Ya Anwar ya. Dikatakan soalnya apa? Nggih di yang mau nggih diperinci ditafsir nggih. Tetap tapi awalnya kita tanya dulu sesudah atau sebelumnya ngoten niku wis anu nih. Dadine nggih ini kan caranya disampaikan. Hamil. Apa pas pergi pas hamil? Nah, itu anaknya Ejo. Dia itu biasa nih. Betul cuma dia hamil. Repot juga kan nonton dia. Iki monggo nggih Mas, masalahnya kan kira-kira niku 1 tahun Ejo niku normal loh mboten. Maksudnya dari sisi cacat apa? Maksudnya gelem ngatur kekurangan tuh. Dari sisi ekonomi bagaimana? Dari sisi ekonomi bisa membiayai apa ora?
kan belum ada kejelasan namanya. Nggih, sing jelas sing mriki kejelasannya namung pasangan suami yang lama menikah tapi gak dikarunia anak. Sing jelas masalah vonisnya belum ada. Itu nanti kan masalahnya larinya ke tadi ke hakim, mungkin kalau yang yang di masalah antara rusak ini kan nanti di masa nikahnya nanti di situ memang Indikasinya ini karena mungkin kok sudah bergomandul menuai Gimana? Iki yo mesti ya belum tahu juga masalahnya kan mungkin soal mandulnya buat ngerti. setahun ini orang suwi lepas itu mau mandul 10 tahun dia iso mana dua anak Joy kan emang tahu nggak paling lah ojek mau Betul, katanya setahun. lumone yang bayi. Ya, ya. Berarti kan dia tidak punya anak kan. masalahnya 10 tahun kadang-kadang cek duwe momongan ya nek bahkan 20 tahun orang langsung duwe momongan ya dan Belum bisa vonis lah ya, belum bisa. nggih lek masalah nikune masalah kondisi mana mboten enten sing jelas mekur setahun dia nggak punya anak lalu si Surti minggat karo bandot gue mau terus tapi pada yang dia anak wedok kan gitu. Jadi kalau saya jawab kemungkinan terjadi 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Nah. Semua kalau Bandung Tahun. kita sama 1 tahun. Dulu gimana? Nah ya berarti Surti kan maksudnya walaupun rumah setahun kan berarti sudah meninggalkan suaminya ya setahun tuh betul lah iya meninggalkan suaminya ya setahun Saya kira saya yang pertama tadi katakan dalam buku ini adakah keterangan suami atau istri dalam kondisi bersih. nah iya Kan dulu tadi jadi dilihat suami istri adakah polis dari dokter mandul apa tidak? Karena kalau bicara setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kamu suci gak ada pacar itu 9 tahun juga ada punya anak begitu mereka umroh iya nah promosi umroh aja. Ya itu langsung setahun langsung hamil. Tapi sebenarnya gitu. Artinya jadi ada pernyataan itu pernyataan suami istri mandul apa tidak apa wajar saja. Insya Allah pun maklum. nggih Nah, nanti deskripsinya. berarti nanti tentang nggih nanti Masuk ditambah maklum kayak bisa. monggo Langsung. Langsung jawab. nggih monggo nggih Pertanyaan pertama, apakah selingkuhnya Surti dengan bandot dapat menyebabkan pas nikah menyebabkan nggih Ada 2 jawaban, Pak. monggo Yang satu tidak, yang dua bisa apabila si lelaki mau niat. yang penting berarti ada jawaban bisa dan tidak ya oke silahkan nanti monggo terus Hasan monggo ngenten bareng Ya Madan. ya Mas Danu oke Salim. Aku saling sama tokoh pun nira macam ini, beliau juga sebaliknya. monggo start Jawab Pak. Pak Anwar monggo nggih monggo Mas Dua jawaban juga, tapi tadi yang satu bisa, yang kedua tidak bisa. Ya, ada 2 jawaban juga. berarti masih mendukung nanti untuk Enggak, ada perbedaan. enggak maksud saya uraiannya nanti sendiri-sendiri tetap tapi jawabannya kan bisa dengan tidak bisa gitu aja nanti masalah nada bisanya nanti sampai jelaskan bisanya juga sampai jelaskan ya saya terus dulu nggih monggo Pak monggo monggo Hah? Boleh. Ada oh monggo tetap jawaban Padul Kalau ini dari kengan, dari kengan kok bisa masalah, kita mengingat gak wajib masalah itu deh. Di hal seperti itu sudah coba kita usah di kelas di kalau yang masalahnya karena waktu
Dulu itu waktu bahas anak hasil Cina. Alhamdulillah berkahnya. Niku luar biasa meledak kota. Karena jadi dibahas ketika hasil anak dari Cina itu kan ada ruang kan, ada ruang dari ada ruang, ada ruang berkahnya. Terus ada banyak yang terjadi. Terus niki kalau cuma bolehkan, iya mungkin dapat sebagai mangkepok kita itu. Artinya orang-orang nanti akan ombak kok kayak gampang otak. Estu ini. Mungkin waktu bahas hasil anak anak Cina itu kan ada ruang kan. Jadi imbasnya nggak berusaha, nggak bawa. Akhirnya sama gue juga khusus juga. Terima kasih. Oke. Langsung ya Rahmat untuk jawaban tidak bolehnya, apakah selingkuh surti ini dengan benar dapat menyebabkan faskhun nikah? Berarti bisa menyebabkan faskhun nikah. Monggo alasan sing awak itu pertama tidak. Wis tidak boleh, tidak termasuk faskhun nikah menyebabkan faskhun nikah. Nggih. Apabila dengan syarat antara menggantinya dan melahirkan anak itu tidak lebih dari 4 tahun. 1 dan 2 bisa menyebabkan faskhun nikah apabila si suami mau li'an. Berarti harus menafikan anak bahwa bukan anak saya. Walaupun itu masih dalam posisi istri 4 tahun. Takbirnya ini langsung dibahas nih yang kita mau. Takbirnya ngomong apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Konten Priyudi Sekarang halaman 32. Walau atat waladin ulima anahu laisa minhu ma'a imkanihi minhu lazimahu nafiyuhu li anna tarkan nahyi yatadamanu istilhaqo man laisa minhu haram. Sing tidak boleh kan? Maksudnya bukan tidak boleh. Ya, maksudnya tidak menyebabkan paskah nikah dulu. Iya. Halaman 3. Buyuti. Walau atat biwaladin ulima anahu laisa minhu, bukan dari, kalau diketahui bahwa anak itu bukan dari suaminya, ma'a imkanihi minhu, tapi masih memungkinkan bahwa itu adalah anak dari suami karena masih dalam belum 4 tahun, belum aksarul hamli ya. Lazimahu nafsuhu, seorang laki-laki wajib untuk mengatakan bahwa itu bukan anak saya. Laki-laki sing anu ya, suaminya ya. Sing tejo. Liana tarkan nafi, apabila dia tidak menafikan bahwa aku ya pakai anakku, bisa seperti itu misalnya. Ya tadamanu istilhaqo man laisa minhu haram. Berarti kalau tidak dinafikan maka tetap kewajiban anak nasab anak itu tetap ke suami. Berarti masih terhitung suami, bukan. Berarti batasannya disuruh sing sore 4 tahun ya. Aksarul hamli ini. Iya iyalah. Wong anak yang dilahirkan di luar suaminya, maksudnya seperti ini. Anak yang diceraikan oleh seorang suami.
wanita yang diceraikan suaminya setelah diceraikan, waktu diceraikan belum hamil, tapi setelah diceraikan 2 tahun 3 tahun yang akan datang hamil, itu masih nasab ke suami. Oke, di Kurulubi di Sekawan sudah ada yang masuk takbirnya. Untuk yang lain mungkin sing nggak ada takbir nggih monggo. Senes takbir niki Mas pandangan artinya pertanyaan itu apakah selingkuhnya Surti dengan Bandot dapat menyebabkan faskhun nikah? Diruntut dari deskripsi masalahnya, Surti kembali dengan karena dia senang. Surti kembali kepada Tejo karena dia senang apa? Tejonya. Dan dia menerima, artinya ketika Surti itu kembali itu berarti kan dia ya mau mengakui. Jadi tidak ada tuntutan. Ada tuntutan. Terus dari Tejo pun juga menerima. Karena saking cintanya Tejo pada Surti. Nah, sekarang kepergiannya ini apakah memenuhi syarat-syarat fasku, diantaranya sakit, ataupun dia gila, ataupun dia tidak mampu dalam menafkahi, atau miskin semisal. Kalau itu tidak, berarti nggak fasku. Pertanyaan yang pertama, belum terkait yang kedua. Makanya Mbah Yai Rohmat tadi nggak ada menceritakan ke situ, maka dibagi dua tadi. Kalau memang fasku itu kan sudah jelas di fikihnya, ya toh, di antara mungkin, nah ini cacatnya yang jelas nggak mau. Kalau saya nggak mau cacat, yang jelas Niki nggak punya anak. Yang pertama kasusnya Surti dengan Tejo ini pokoknya nggak punya anak, dia ngondol dengan Bandot maksudnya. Artinya kalau seperti itu kan pertanyaannya, nah ngondol maksudnya nggak punya anak, ini termasuk cacat enggak kan gitu nih? Ya kan ya dilihat dulu. Saking si ibu ternyata ya dia nggak unah ya gak, impoten ya gak, sakit ya gak, gila. Dikai duit saking kerjanya full, akhirnya rasa sempet selama bertahun-tahun saking kerjanya ya rono rene, tapi ya dibiayai terus. Lagi kan fasku ya nggak boleh bangga. Lagi, makanya mau kan nanti ada pembagian, kok saya tadi nanti gini ada pembagian karena fasku itu nanti ada secara syariat atau secara tentang di fasku kali sinten hakim mungkin ya. Krono si Surti mungkin mengadukan ke pengadilan bahwasanya suami saya kayak gini punya penyakit. Nah ini kalau memang punya jawaban yang semacam itu, kita ada dua versi, mungkin satunya karena itu ada alasannya, ada takbirnya, ya kita bisa terima. Kalau enggak, kalau seperti kasus yang ada di deskripsi itu, kira-kira ngondol krono nggak duwe anak niki termasuk nanti jelas di hukumnya itu termasuk faskhun apa mboten ngoten mawon gitu Gus, enaknya ngoten mawon ben nggak melebar. Kita nanti kalau ditelusuri ya harus banyak kan nih, wah ini kira-kira nggak duwe anak krono impoten dan sebagainya. Nanti kayaknya melebar. Tapi yang penting nggak punya anak itu ini termasuk dari fasku apa tidak termasuk kayak gitu. Karena fasku yang ada di fikih itu kan diantaranya ya mau genah krono impoten dia dilapornya dan sebagainya. Krono minggati suwi sampai 4 tahun dan sebagainya. Monggo lintu nih Kang Slamet, Pak Ustadz Slamet pun asal dia ini mau langsung itu dia kadang-kadang langsungan apa ya kopi Kang mau aku tadi telat bro nggih monggo ayo Pak Ramadan. Jelas loh Pak, maksud lo artinya tidak punya anaknya itu memang benar-benar memenuhi syarat fasku atau mboten? Lah makanya niku lek pamane niku dari nggak punya anak niku krono mungkin kan ngondok apa jenenge dia impoten dan sebagainya, terus si istri nanti melaporkan mungkin ke pengadilan kan itu jelas positif pasku tuh niku. Lenggak, krono nggak ini apa-apa dan sebagainya kan mungkin nggak lapor dan krono ya berarti nggak ada masalah tadi sampean bicarakan. Berarti nggak ada masalah krono kan duwe anak, krono pengen duwe anak akhirnya lunga karo wong dan sebagainya, akhirnya balik iso duwe anak. Tapi kan dari takbir yang sudah masuk sudah dicegat Mbah Yai Rohmat bahwasanya
batasan sing paling ideal dari apa hubungan tadi kan 4 tahun. Aksarul hamli tadi 4 tahun. Genah nih buat anakul yubi. Karek mengke keng ngene konco-konco takbir ente sing masuk pripun maneh keterangan monggo. Boleh masuk ya? Nggih, monggo. Oke. Tentunya kalau ini diarahkan ke faskhun nikah jelas tidak nggih. Nah, ini sing tidak nggih. Faskhun nikah niku prosesnya nggak sederhana itu. Nah, makanya Faskhun nikah itu yang pertama disebabkan karena wanita yang menuntut ke hakim dengan alasan laki-lakinya iksar atau impoten seperti tadi, atau laki-lakinya itu bepergian dan tidak kembali dan memungkinkan mati. Tapi gini, kalau memungkinkan mati Wisuian itu prosesnya. nanti fase langsung. Enggak pakai hakim. Enggak pakai batasan tahun Enggak tadi. pakai hakim. Ya pakai kalau Nah. batasan tahun. Imkan matinya itu nunggu usianya. Ada yang ghalibul umri, ada yang sampai 100 tahun. 100 tahun. Sapi 100 tahun. Syafi'i 100 tahun. Kalau Bayu, ghalibul kejutan. umri anu nggih 63. 60. Oh, 63. Kanjeng Nabi 63 nggih. Ya ghalibul umri ya niku sing dietokne. Nah, kalau memang sebelum ghalibul umri wis ora betah tenan, nah niku datang ke hakim lah niku nanti minta fasakh. Lah ini kan bepergiannya masih 1 tahun. Orangnya jelas masih hidup, kabarnya jelas juga masih kembali. Sehingga kalau ke fasakh nikah jelas tidak. Tetapi kalau jatuh tolak itu imkan. Karena gini, sekarang itu orang menikah rata-rata kan membaca segot taklek itu ya. Iya, rata-rata. Saya menyesal terus terang mocok. Ada orang tak mocok. Kalau saya tidak menikahi selama 3 Itu tuh, bulan, nun sewu anu Pak. Anu menafkahi selama 3 bulan, maka jatuhlah talak saya 1. Nah, cuman problemnya ini kan bukan laki-laki yang imtanaan nafkah ya, tetapi perempuannya itu dia itu yang istimna'ah, bukan istimna'ah ya. Istimna'ah, dia itu yang berusaha menghalangi suami menafkahi dia selama 1 tahun. Kalau dulu sampai suaminya itu membacakan segot taklek dan yang menghalangi nafkah itu adalah istrinya sendiri karena minggat, ini kira-kira jatuh talak apa tidak? Enggak ya? Kula mboten apal kula. Mboten dijelas nih Pak. Nafkah ini nafkah batin lahir apa? Nggih yo nafkah lahir niku. Nah, ngono Mas. Nafkah lahir. Ya masalahnya nek sing takok meneng-meneng ya kegrem-gremeng ya. Lah kalau misalnya itu kok sampai dulunya mutlak ya, misalnya kalau saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan maka jatuhlah talak 1 itu, kemudian ini bepergiannya istri diiktibar sebagai suami tidak menafkahi istrinya, maka nanti jatuhlah talak. Dilihat dari segot umumnya kan tidak menafkahi. Soal tidak mau atau tidak bisa urusannya lain. Urusan kan. Nah, Beto. ujungnya nggih. Oh ngoten nggih. Hujan ta Mas? Oh Nggih. nggih. Ngapun Ridho tapi nggak mengajukan gugatan ya Pak, nggak masuk. Boten jatuh nggih. Nggih. Nggih, lah ngoten ya sore niki ijek utuh niki. Sing anyar iki. Ya kenapa lagi? Nggih. Saya kira soal ini jelas lah. Kalau disuruh mengibarati yang fasihnya yang bagaimana malah nggak ketemu. Ibaratnya mana ibaratnya nggak ada. Yang Ibaratnya fasah. nggak ada yang mufasah ngoten. Kalau kita sampun saged dibaleni nang kono. Mboten lek gadane ya rahmat ini sakit kita terima mboten. Maksudku sing Niku kan tadi koyeknya banyak. Kalau suaminya li'an dan ini konteksnya itu konteks di luar deskripsi seperti yang ya, dijelaskan Gus siapa tadi? Nggih. Nggih. Aman. lek niki berarti konteksnya nggak lian kan Mbak ya. Demo kan telah diterima ya masalah deskripsi, bahkan satu-satu anaknya bareng loh diterima ngono lho. Weh ampuh ya. Nggih, anu Bang Ngeten. Ibarat jenengan niki menjelaskan tentang anaknya itu nanti wajib di li'an apa mboten?
Tapi anaknya nanti itu wajib dilian apa mboten ngoten nggih? Kalau mau dipasku mau Masah nikah, Lah nggih. Lah nggih ngoten to nggih? Nah, Nggih. koyetnya jelas. koyitnya Pripun nih? Wes itu. Wes lha niku genah Kalau digali aku belum tentu mau gali terus dari awalnya sebelum berangkat ternyata sudah digauli oleh suami. Mboten nih, maksud kula niki masalah pun genah gadah yoga sebeto wangsul niki. Lah nggih niku berarti kasusnya malah panjang mungkin lebar lek mana. Berarti mboten nonton koyit sing ini koyit kan sing jelas lek gadah yoga mau dilian, lek memang niku diakui atau enggak sesuai dengan aksarul hamli tadi kan berarti anaknya nanti diikutkan ke suami nggih anu ya Rahmat nggih. Nggih. Pripun Pak Anwar? Mbon. Monggo kita serahkan ke perumus. Monggo Pak. Sing pun masuk ngoten niku. Terima kasih untuk soal yang nomor 2. Di situ pertanyaan A. Pertanyaannya A, masuk fasah atau tidaknya itu tadi memuat hal. Ketika sang istri namanya Surti punya suami namanya Tejo, setahun lama bepergian akhirnya pulang membawa anak atas hasilnya kerja keras dengan Tejo, bukan dengan Tejo ya, hasil keras kerja dengan Bandot. Ketika Tejo itu masih mengakui itu anaknya, dan di situ tadi ada batasan tidak lewat dari aksarul hamli 4 tahun, maka tidak jatuh fasah. Tapi ketika jangankan kok pulang, belum pulang aja sudah tidak mengaku, ya sudah fasah. Jangankan kok pulang, belum pulang aja, belum pun nanya sekalian, bareng-bareng dengan Bandot, seorang Tejo tidak berhak ketika itu sudah tidak mengakui. Ya sudah jatuh talak kok. Itulah. Oke, oke. Lian, oke, terima kasih. Baik. سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, terima kasih untuk sub A dari soal nomor 2 sudah kita selesaikan. Baiklah, untuk yang selanjutnya ke sub B daripada soal yang nomor 2, siapakah yang berhak atas bayi yang dibawa pulang Surti? Berarti kodok kayak mau ya intinya, nggih, idem ya. Oke. Dereng idem niki. Oh, manten tambahan mungkin atau enten rot, monggo. Pripun nambahin apa pun? Apa? Mboten nambahi. Men perjelas. Tetese nggih. Soal masalah anak ini sebenarnya nanti intisab enggak ke si Zaunya itu. Nggih. Kalau ke zaninya sore nggih. Nggih. Jelas nggak mungkin. Nah, berkenaan dengan anak zina ini sebenarnya tidak serta-merta bisa langsung dinafikan atau langsung dinafikan, nggak bisa. Karena di sini tafsilnya masalah anak zina ini ada kalanya wajib dinafikan, kalau tidak menafikan nanti dosa besar bahkan sampai kepada kekufuran. Yang kedua wajib wajib diakui, okay? Kalau tidak diakui nanti bisa dosa besar bahkan sampai kekafiran. Jadi menggok kanan dosa gede 12 kafir, menggok kiri teman 12 jian. Nah, ada kalanya yang iya juzu. Nah, niki kalau kita perlu disampaikan untuk yang wajib dinafikan imam muntafin anis zauji zahiran wa batinan min ghairi mula'anatin wa huwa al mauludu liduni sittati ashhurin min imkanil ijtima'i
Jelas ini bayinya lahir itu dulu kan sebelum minggat itu kan wis dijima. Karo sing tejo. Kemudian bayi lahirnya lebih daripada 6 bulan. Karena nyampe 1 tahun nggih. Jelas niki mboten masuk. Yang kedua, wa imalahikun bihi zahiran aidan. Untuk yang pertama tadi itu wajib dinafikan kalau kurang dari 6 bulan. Kalau tidak menafikan nanti dosa besar sampai pada tahap kufur. Wa warata antar kahu kufrun. Wa imalahikun bihi zahiran aidan lakin layal zamuhu nafyuhu. Di sini lahik ya, anaknya itu terintisab kepada bapaknya, tetapi layal zamuhu nafyuhu, enggak wajib menafikan. Yaitu idza dhanna annahu laisa minhu bila ghalabatin. Ketika dia menyangka koyok-koyok anak itu anakku bila ghalabah bi'anis tabaro'aha ba'dal wati wa waladat bihi li aksara min sittati ashurin ba'dahu wasama roibatun bizinaha. Di sini dia meskipun curiga ya nanti nggak wajib. Karena apa? Karena kondisinya bayi lahir setelah mencapai 6 bulan lebih, kemudian di situ dia sudah menjima. Idil istibra'u amaratun zahiratun ala annahu laisa minhu lakin yungdabu tarkuhu. Meskipun istibra'nya itu tanda yang zahir bahwasanya anak itu bukan anaknya dia, tetapi dalam kasus ini karena imkan anaknya dia, maka nanti disunahkan bagi dia untuk tidak nafyuhu, artinya tetap mengakuinya. Kenapa? Karena li'anal hamilah kotah itu jelas nggih? Orang hamil imkan head. Kemudian selanjutnya wa imalahikun bihi wa yahrumu nafyuhu. Ini yang haram. Nanti kita paskan pada kasus kita. Wa imalahikun bihi wa yahrumu bi an waladathu li sittati ashhurin fa aktsara ila arba'i sinina min watihi. Di sini kasus kita adalah jelas wis jima, nggih. Kemudian juga melahirkan belum mencapai 4 tahun. 4 tahun. Walam yastabriha ba'dahu awis tabroaha. Walam yastabriha ba'dahu. Kemudian ketika hamil itu belum ada jeda istibroknya. Artinya ketika minggat ikut dijima, nggih. Kemudian urung sampai head zina kalih sinten mo? Bandotnya. Bablas hamil. Dalam kasus ini yahrumu nafyuhu bal huwa kabiratun. Itu tadi yang kula tanyakan. Kalau sampai sebelumnya itu belum istibra, terus kemudian sampai zina sama bandot kemudian mengandung, maka itu nanti haram dinafikan. Walaupun ya awis tabroaha atau sudah istibra wa waladat ba'dahu bi aqala minasittati bal yalhaquhu bi hukmil firasi. Kalau seandainya hidupe bareng dheke nggih ora lunga-lunga terus melahirkan anak kurang dari 6 bulan, ya itu tetap anaknya dia. Kama lau alima zinaha, seperti halnya dia melihat ngerti zinanya wanita, wahtamala kaunul hamli minhu au minaz zina. Sedangkan dalam kasus ini ihtimal apakah anak ini anaknya dia atau anak dari hasil zina. Nah di sini wala ibarota biraibatin, ini enggak diiktibar lagi curiganya. Wala ibarata bi raibatin yajiduha min ghairi qarinatin. Kalau nggak ada qarinah nggak usah dibahas. Tapi ini nggak masuk ya dalam kasus kita ya. Nah, kesimpulannya fal hasilu anal mauluda ala firasi zauji lahikun bihi mutlaqon in amkana kaunuhu minhu. Kalau imkan itu anaknya dia, maka itu anaknya pemilik firas. Wala yung tafa'anhu illa bil li'ani wa nafi wa tarotan yajibu wa tarotan yahrumu wa tarotan yajuzu. Dalam kontrak wa tarotan yajuzu wala ibrata bi ikraril mal arti bizina. Walaupun sang wedok ngaku zina
tetap enggak diiktibar. Enggak diiktibar. Wa in sodakoha azauju. Sing lanang iki lho membenarkan perzinahan si wanita. Sing wedok ngaku, sing lanang ya bener. Iya, terana iya. Surti jeneng ngaku tenan ngegaan ya. Tejo ya malah ngaku. Terang-terangan aku wa dhaharat amaratuhu. Ini yang paling genah. Wa dhaharat amaratuhu kurang apa meneh? Wis genah-genah wonge melakukan zina. Tanda-tandanya jelas. Tapi ini tadi tetap ya juzu apa jenenge? Ya juzu mengakui anak zina tadi sebagai anaknya. Dan intisab. Artinya intisab itu kalau dia wanita membatalkan wudhu, bisa diwalikan, bisa diwarisi dan mewarisi dan seterusnya. Ngoten niku. Lah, sekarang kita paskan pada kasus kita ini. Wong wedok lunga ke omah, nggih. Sadurunge pergi, sehari ini dia jima sama bojone, pergi, kemudian urung haid, ya, terus zina kalau bandot, kok hamil, maka ini wajib diakui anaknya. Ya. Terus kemudian kalau si wanita ini pergi wis istibra, nggih, artinya sebelum zina dengan bandot itu wis haid, maka nanti si siapa jenenge niki? Anak si Tejo niki boleh mengakuinya, boleh tidak mengakuinya. Ya. Tapi sunahnya mengakuinya. Mata niku. Malah sunah ngaku ya. Nggih menjaga nasab, menjaga nasab. Menjaga nasab. Monggo niku. Niku untuk iki lek ngarani ya memperjelas tambahan dari Mbah Yai Rahmat tadi masalah yoga, tapi ini lebih mengenas dengan kasus yang ada ini, bahkan krono dhek yo memang si Surti niki yo nglakoni tenan gitu, sing lanang yo memang ngerti tenan ya, balik cek diterima. Oke. Ngoten Mbah niki monggo perumusé monggo dirumusaken mboten. Watarotan yajibu, watarotan yahrumu, watarotan yajuzu. Kalau yajibu itu tadi konteksnya yang kados kula jelasne tadi. Sampun jima, terus kemudian urung sampai haid zina, terus meteng, lah niku wajib diakui si suami. Yeah. Terus kemudian sing watarotan yahrumu. Yahrumu ini konteksnya ketika melahirkan kurang dari 6 bulan. 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Terus kemudian belum imkan jima. Belum imkan ijtimai. Yeah. Ini nanti mengakui anak ini justru haram. Bahkan wawaroda kafaro. Kufur. Hah? Nggih, nikah lare istri gadis urung diapa-apane kok urung diapa-apane kok moro-moro meteng, moro-moro nglairne. Lah ini nanti kan balik dengan itu iki untuk masalah yoga. Lek sing awalmu kan pun jelas gitu. Iki nggih, ini kan malane pase nuwun sewu pase sing kalau ambek Yai Anwar Mas dikene ning ngesor dhewe sing ya juzu niku lho, sing ya juzu. Berarti yang kurang dari 2 bulan ini kurang dari 6 bulan, pernikahan dari seorang laki-laki dengan gadis. Nggih. Sebelum 6 bulan. Nggih. Bukan anak dari seorang laki-laki dan wajib mengatakan haram. Haram. Nggih, niku lek makane kasusnya kan niku kan dijelasne masalah niku. Tapi sing terakhir niku sing ya jujur niku pun jelas. Bahkan sing wedok ngakui, sing lanang yo ngerti gitu. Terus enek tandane bahkan ning kono. Nggih, watarotan ya juzu wala ibrota bi iqraril mar'ati bizina wa in sodakoha zauju wa dhaharat amaratuhu. Jelas ya. Genda terus. Ini masalah anak kita. Tetap saya sepakat ketika tarotan yang itu, tarotan yang itu semua diuraikan. Nggih. Nggih, karena konteks ya juju ini kan sama dengan kasus yang niki, Pak. Nggih. Dengan syarat tidak lebih 16 tahun dari itu kan bahasa
Yajibu. Nggih, Kita yajibu. sesuaikan dengan ini loh Pak. Sing konteks apa namanya? Rumusan masalah Rumusan, iya, deskripsi iya. masalahnya. Makanya sing sesuai mau sing Yajuju niku wau kan maksudnya sesuai dengan deskripsi yang ada. Nah niku maksudnya nyebut sing niku. Ngoten. Serahne teng Purmus langsung niku mboten diserahne teng Pesukeh. Enten mboten kita sing ajeng nanu iskal atau ngerat atau mungkin nambahi monggo. Ya dari makan ya nambahi. Satu bulan jelas ngakoni Gus. Belum jelas ngakoni jelas. Ya Jus nggih. Kula entokne kondur mawon. Sing Yajuju mau nanu. Sing ya Jus nggih. Pamatan ajeng nambahi niki. Wa imalahikun bihi dhahiron aidon. Lakin layal jumu zamuhu nafyuhu. Ini maksudnya ya juzu di ikrar. Nggih. Yaitu idzadonna annahu laisa minhu bila ghalabatin bi anis tabra'aha ba'dal wati wa waladat bihi li aksara min sittati ashhurin ba'dahu wasama roibatun bizinaha. Curiga zina. Ini tabra'u walah maaf istibra'u amaratun zahiratun ala annahu laisa minhu lakin yung dabu tarkuhu li'anal hamila kotah itu meskipun head tapi kan meskipun hamil tapi kan imkan head. Untuk kauluhu ya juzu ini dikoyiti diperkuat wala ibarota bi ikraril mar'ati bizina wa in sodaqaha azzauju wa dhaharat amaratuhu. Monggo Pak Katib. Jelas. Pak Katib nggih. Alhamdulillah untuk soal yang nomor 2 dalam B Kitab nomor pertanyaan. Ya. Siapakah yang berhak atas Bukiah. bayi yang dibawa oleh Surti? Ini keterkaitan kuat dengan masalah intisab dan pengakuan dengan jelas. Kita rujukan yang paling utama dalam kitab apa nih kau? Yai Bukiah Mutarsidin. Bukiah. Maka jelas bahwa dengan ngalamat, dengan ciri, dengan ketegasan itu masih tetap sebagai intisab anak daripada siapa mau Tejo. Tejo nggih. Nah, ngoten. Bahkan sunah bah ngakon ini. Bahkan sunnah nggih. Nah, tapi tak nun sewu para musawirin, tadi kan bahasa ada tarotan yajibu, tarotan yahrumu, itu semua ada pada titik temu pembahasan yang lain. Ada keterkaitannya, namun yang paling tepat ketika tarotan yajuzu dengan pengakuan yang jelas dan diterima, maka itu intisab kepada si Tejo. Nggih, suami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Selesai. Selesai. Lanjut. Diko masalah yuk. Ini yang penting ini nih, masalah kode nih. Foto. Nggih. Foto tereng bahas mau. Bahas kalian nggih. Nggih. Ini ada soal nomor C, Pak. C ada C kayak mana? Iya Mas Dik. Mati B kan ada yang soal dari C. Oh, bagaimana pandangan fikih? Oh iya C ya. Bagaimana pandangan fikih menyikapi Tejo yang tidak mau menceraikan Surti dan menerima Surti beserta bayinya dalam keluarganya? Ya menurut konteks yang sana jelas lah. Pandangan fikih. Wow. Itu kan mau terus keterangannya. Enggak. Tapi anu ya. Tentu ini aspek fikihnya ya. Memang Ini mah C berarti ya Pak ya? memang memang nahnu nahkumu bidhawahir. Cuma kalau saya kira ya pentinglah disikapi dari aspek tasawufnya, aspek akhlaknya. Tapi enak sing siap ibaratnya ora. Nggih. Karena kan aspek hakikatnya. Karena ini ada warning.
Ya memang gue disampaikan ngono juga mungkin ya enak lah gak jelas akeh sing gak terima harus ora bojone ngono. Tapi diakoni anake. Anu nggih. Yo Setidaknya ada warning nggih Kang Bukiyah niki. Dalam kasus menasabkan orang anak zina kepada apa jenenge? Kayak gue anake wedok Kepada orang lain. Mana wedok to? Ini di aspek hakikatnya nggih, aspek hakikatnya. Kalau waosne teng saking Bukiyah juga mas'alatun mulakhosoh ma'aziyatatin min al-iksiri al-aziz li syarifi Muhammad bin Ahmad bin Anqai fi hadisi al-waladu lil firashi. Qauluhu al-waladu lil firashi ini kan memang kasusnya kan anak zina diakui oleh orang yang bukan bapak aslinya secara hakiki. Dia dihukumi secara fikih, jadi fil hukmi la fil hakikat. Idza kanat al mar'atu firasan li zawjiha aw sayyidiha fa'atat bi waladin min zina kana al waladu mangsuban li sahibil firasi la ila zani. Sampun sore. Fala yalhaquhu al waladu wala yunsabu ilaihi zahiran wala batinan wa in istalhaqahu wa min hadza wa min huna yu'lamu siddatu mastahara. Dari kasus ini yu'lamu siddatu mastahara annahu idza jana sakhsun bi imra'atin wa ahbalaha tazawwajaha wastalhaqa alwalada fawarasahu wa warasahu za'iman satroha. Karena mayoritas orang itu prasangkanya adalah nutupi aib. Nah, wahada min asyadil munkarati asyani'ati. Ini adalah kemungkaran yang paling buruk. Allati la yasau ahadan as-sukutu anha. Enggak boleh kita diam dalam kasus ini. Fa innahu kharqun li syari'ati wa munabadatun li ahkamiha. Ini merusak syariat dan merusak masalah kelestarian hukum-hukum syariat Islam. Waman lam yuzilhu barang siapa yang tidak bisa menghentikan ini ma'akudratihi waman lam yuzilhu barang siapa yang tidak mau menghentikan kasus ini ma'akudratihi binafsihi wa malihi fahuwa syaitonun fasikun wa mudahinun munafikun. Nggih. Maaf. Ibaratnya memang muni ngene iki. Ya memang kalau nggak ada warning itu ya memang baik juga. Barang siapa yang nggak bisa menghentikan kasus ini yang sudah merambah dan luar biasa ini, maka dan dia mampu tapi kok nggak mau, fahuwa syaitonun fasikun wa mudahinun wa munafikun. Wa ama fa'iluhu fakada yakhla'u riba qatal islami li'annahu qad a'zamal inati li sayyidil anam. Sedangkan pelakunya maka dia sesungguhnya mendekati orang yang mencabut hukum-hukum Islam karena ini adalah sebesar-besarnya angas li sayyidil anam. Ainat iki ngertine maknane angas tok. Ma'ama tarotaba dalam kondisi ini ma'ama tarotaba ala filihi minal mungkarati wal mafasidi. Apa saja? Yang pertama minha hirmanul warosati wa taurisu man la syai'allahu. Gara-gara pengakuan ini orang yang sebenarnya bukan ahli waris bisa menghirmankan ahli waris yang lain, termasuk juga mendapatkan warisan padahal dia tidak punya hak sama sekali. Ma'atakhli dzalika fil butuni ba'dahu. Wa minha annahu sayyara waladaz zina bistilhaqihi kabnihi fi dukhulihi ala maharimiz zani. Dalam kasus ini seolah-olah anak zina ini disamakan seperti anak mahram. Akibatnya apa? Akibatnya adalah wa adami naqdil wudu'i bimasihinna abadan. Satu. Wa minha wilayatuhu wa tazwijuhu nisa azani kabanatihi wa akhwatihi wa man lahu alaiha wilayatun min ghairi musawwirin. Dalam kasus ini seolah-olah bapak iseng mengakui kuwi mau padha karo mengakui anak zina. Sebab mahrami intisab, jadinya nanti bisa jadi walinya, bisa jadi yang lain-lain. Fayasiru nikahan bila wali. Ngoten niku. Niki secara hakiki tapi nggih. Niku lek secara fikih ngoten. Makanya secara tasawuf kan mau nene hakikate tetep mboten yoga ta. Nggih. Jelas. Kalau mau terusane ibaratnya apa lagi mau? Kayak mau kan mampu dan tidak mau, sekarang tidak mampu mau. Sekarang tidak mampu mau. Ibarat taruhlah Tejo ini tidak mampu. Tapi gelem kan ini kasusnya dia mau. Sementara dia tidak mampu dalam hal itu. Ini warning
untuk sing pandangan fikih untuk masalah hukum kasus yang mengintisabkan al-waladu lil firas. Niki pun boten mengkoyiti apakah ini nanti haram diakui, wajib diakui atau jawaz diakui. Niki membahas masalah ini kan bahasanya mulah khosoh ma'aziyadati minal iksir, maksudnya warning warning. Peringatan keras lah benar ngomong. Artinya itu kan bagi orang yang tahu dan tidak mau. Sekarang kayak dibalik, dia tahu dan tidak mau. Bukan. Ini tadi bahasanya waman lam yuzilhu ma'akudratihi binafsihi menolak wa malihi. Barang siapa sehingga gak gelem menghentikan masalah ini, padahal dia ma'akudratihi binafsihi wa malihi fahuwa syaitonun fasikun. Kuwi nggih dhewe kan enggak? Kasus kuwi kan nggih pencegahan nggih kan ya malahnya warning nggih. Kan dalam mana? Oh, aman. Amannya yo ke muslim. Kita apa Tejo? Hah? Lah ya kita kan. Bukan pelaku. Lah ya kita. Oh lah kita ini tuh. Kita kan. Bukan. Lah makane. Man itu kita. Yang punya kuasa untuk menghentikan masalah ini. Kok nggak gelem turun tangan? Wow. Dibacanya mana ya? Bahwa syaitonun fasikun mudahanatun. Wah, ngeri tenan niku. Nggih, niku untuk mensikapi tadi soal nomor 3. Apakah ada pandangan fikih soal ini? Ada. Ini keras sekali ngoten niku. Di satu titik kita memang iya sih mengintisabkan, tapi di satu titik kita juga tetap harus mewarningkan. Ini perkara nggak gampang. Ini aja lah Pak. Orang yang bukan Pak Wanwar Fai, Pak Krono Adi mencikapi ini kan krono kejadian memang sudah terjadi. Lah nggak ada solusi, memang ya repot. Mau sekadung ditengi piye lek nek solusine kan memang. Lek warning niki makanya kan diarani warning ini kan lek isu sampai terjadi akhirnya kan timbulnya kayak gitu tuh maksudnya. Nah, lek terjadi mesti juga enak arep adik punya kuasa yo. Krono berjalan ning hukum. Aduh, serepot ini. Pak Ramadan bingung ya Cik. Icik ngakoni anake bila pula mending deh. Nggih, ngoten niku saking buki ya. Pripun, Mbak? Di rumusnya mboten, Mbah? Monggo. Oh, sudah difatihai munan 2-3 nih pandangan fikih. Nggih. Niki masih ada berapa soal tadi? 5 soal gitu. Gimana kawan-kawan Pak Yai Rahmat? Lanjut nomor 11. Kodok kok menumpuk. Kodok numpuk kodok salat ya. 2000 orang. Piye coba iki pandangan tok iki. Sebelah kono enggak ada mboten ibarat saya nganu rada meringankan. Enek. Ada. Coba dibahas. Lek dibahas iki enggak secara resmi enggak apa-apa, coba krono dalil dasare rong enek sing duwe kabeh mungkin jerene. Iya. Engko kena game modal iki Kang Slamet monggo. Lah ya. Teng muhadzab ajma'a alladina yu'tadu bihim anaman taroka sholatan amdan lazimahu qadawha wa khalafahum Abu Muhammad Ali bin Hazam. Ini kan teng hadis niku man napa kafaratuha ayusoliyaha wonten nggih. Dados lek meninggalkan salat nggih kafarate nggih nglakoni salat misalnya 2 tahun nggih salat selama 2 tahun. Tapi niki enten solusi.
saking Abu Muhammad Ali bin Hazam teng kitab Muhadzab nikola la yuqaddaru ala qadaiha abadan wala yasyu fi'luha abadan. Niki enten sing ngendikaaken mboten saged dikodhoki. Lah terus pripun? Qala bal yukatsiru min fi'lil khairi wa tatawu'i liyadkula mizanuhu yaumil qiyamah. Gak bisa lagi kan enten tentang kodok itu kan enten dua pendapat, enten sing harus dikodoi, enten sing mengatakan sholat itu mboten saged di kodok nggih. Lah niki sing mboten saged di kodok diparingi solusi yukatsiru min fi'lil khair. Terus kan ngatahne amal soleh kersane timbangane seimbang benjing teng dina kiamat. Ya, solusi itu. yang tidak bisa mengkodok itu maksudnya sampun mati napa urip terus loro-loronan apa piye? Betul lek niki mboten enten keterangan mboten enten. Tadi sih maksudnya kuwi isih urip ya. Nggih, tasih urip. Lah niki yukatsiru min fil khair mboten tasih urip nggih. Pripun ya khair. Bisa jadi kan kok nambahi amal baik kok malah wis mati ora mungkin. Lagi. Nen? Pripun Gus? Nggih. Monggo. Masalahnya sholat itu umur 7 tahun. Jadi apa yang dibacakan itu tadi mungkin untuk bisa dikoreksi lagi. Jadi Abu Muhammad Ali bin Hazm itu kayaknya itu Syekhud Dhuhiriyah Ibnu Hazm. Niku kulo saksi maksudnya Ibnu Hazm. Ditahkik kok ile sinten maksudnya ngoten. Ya lek mengkah kula niki pandangan mawon niki pandangan secara umum. Yo kakean iki yo wis ramon. Jadi tetap dia wajib kodok karena kodok itu kan perintah lain. Selain dia wajib melakukan sholat, kalau nggak santai ngelakoni, bukan solusi sebenarnya, itu perintah lain jika tidak melakukan sholat. Nah, selama umur 60 tahun kok ingat ya sampai mati dia tetap kewajiban mengkodok. Andaikan itu masih sisa umurnya adalah legari sudah 5, berarti masih punya hutang berapa tahun itu seperti yang di deskripsi itu ya, nanti yang kena anjuran orang-orang yang masih hidup ahli waris untuk mengkodokkan. Mboten Pak Madan, maksudnya niku ngeten. Lah iki lek wonge umure pamane jenengan masa teng umur kan kodok niku enggak harus 1 kali to. Lek ngenteni 1 kali sampai berapa tahun? Maksudku kan aide bar salat dhuwur pamane mampu salat ping 20 pamane 20 salat dhuwur. Berarti kan iso ngelongi tahun niku maksud kula. Enggak harus dietne taune kok. Oh, kan nyucuk ngoten. Maksud. Monggo, aduh. Pak sinten namine? Pak Hamzah. Nggih, Pak Hamzah. Lepate iki sedanten Mbah Nawir, Bae Samsudin, Gus Luk, lan lintunipun Gus Yai Imron. Ngapunten niki, kula wau telat. Nah, masalah kodok niku nampai. Lah, kodok terus bahas. Nggih, kodok dan kodar. Nah, maksud kula ngeten. Nambahilah. Nggih. Lah niki secara akal lah bahwasane salat niku kan kewajiban bagi umat Islam sedanten. Nggih, sedanten lah umat Islam muslimin lan muslimat. Bahwasane sholat niku wajib dilaksanakan, bila ditinggalkan mendapat dosa. Utang ibarate niki nganu napa amit secara akli ngoten mawon, secara akal lah, nurut Gus Bahak insyaallah, amin. Dados kewajiban sholat 5 waktu ini kan kedai wajib dilaksanakan, walaupun niku pun yuswane tuwek napa tasik enem pun sedo niku wajib dilaksanakan. Apabila pun sedo niku wajib dikodok.
Amit misalnya kados teng Pondok Lirboyo, alumni Lirboyo di Masal Oki, kula mewakili saking Lirboyo. Setiap kados Mbah Yai Idris Marzuki almarhum niku nate gerah dan 2012 beliau sedo. Nah niku wajib dikodoki. Jadi seluruh santri yang sholat di masjid itu ikut kodok, dibagi bagian-bagian. Ada bagian barat, timur, selatan dan lain sebagainya. Itu setiap ada yang sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan subuh. Jadi amit Yi penawir lan itu dados masalahnya nggih kula mewakili Masal Oki niki nggih. Nah, jadi niku lah menurut kula nggih nambahi mawon bahwasane kodok niku tetap diwajibkan walaupun dia itu sudah meninggal. Apabila sudah meninggal, sistemnya kayak tadi dibagi, yang ikut jamaah ada yang si A, B, C, D dan lain sebagainya. Itu dibagi sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Paham moderator? Nggih. Mungkin boten saged nyampe akan. Lah bingung nih. Lah wong mati wae pangkat diwajibna, aku mesti bingung kuwi ya kamu. Lah mati diwajibna aku percaya. Secara akal menurut gara-gara Gus Baha nganu iki Mbah Yai Imran wong mati bakal wajib ngodok salat ya. Nggih, lak boten ngeten niki boten enten pembahasan. Boten ngertos. Nggih. Oh, berarti pun cekap nggih. Tereng. Kula lanjutaken to. Piye to? Aku cerita dhisik to. Ibarati. Ngapunten. Pokoke ngapunten dantene. Ngapunten. Nggih. Aja melok-melok to Pak Madan di sana. Ya ibarat. Nggih tegang. Yo tak ibarat Den. Nggawa-nggawa sebelahmu kita ambok tak berarti. Man alaihi fawaitun la yadri adaduha yajibu alaihi ayyaqdiya hatta yatayaqona bara'atu dimatihi inda Syafi'iyah. Nah, ngono. Kuwi barote lek ngono kuwi. Oke, sip. Nggih. Mohon. Ning napa niku wau Mbah Yai Madan? Oke, artinya kewajiban kodok, artinya kewajiban. Oh, Madzhabul Arba'ah. Jadi sampai kapan ya sampai yakin? Pemene wis jelas-jelas Madzhabul 40 tahun nggak sholat, berarti jelas 40 tahun. Ya itu. Tolong niku dicatat loh, anu. Madzhabul Arba'ah itu muktabar. Madzhabul Arba'ah itu termasuk kitab. Ya, kenging damel anu pegangan nih. Saya dikaji dulu. Pun ya. Nggih, Pak. Sudah ya. Lek lintas madhab serotok dikhawatirne Mbak Yai. Niki ngeten niki. Karena memang ibarat detailnya kan belum ada semua. Yang penting artinya nek jawaban di ibarat. Nggih. Mungkin nambahi saking Yai Ahmadan. Monggo, Man alaihi fawaidun la yadri indaha yajibu alaihi ayakdiya hatta yatayakona bara'ata timatihi inda Syafi'iyah. Nah, ngono. Wal Hanabilah wa qala Malikiyah wal Hanifiyah yakfi ayaghlifa ala dunihi bara'ata timati. Wes. Ya. Ya mate belar ba alo jelas ya. Iya anu jenengan anu ya di septus dikirim nih ya mangke kersane di konsep kale ini kan teng apa jumuk teng anu dasar-dasare tolong dikirim teng anu ya teng grup kersane mangke di konsep kale Pak Anwar sing gadah laptop sing langsung enek kuwi lho wah jan nang tabah samilae mangke nggih Oke, didamelnya anu Pak, rumusan untuk yang belum, yang tadi kan sudah. Yang tadi artinya untuk bahan ya. Nah, untuk yang belum nanti dikirim ke grup, makanya kalau kondisikan. Sebenarnya ada celah ini.
Celahnya adalah kalau jahilnya itu ma'dzur. Tapi jahilnya ini dimakdzur apa mboten? Kalau kita rujuk ke pundi? Musuhe kula. Foto kitabnya Khazinatul Asrar. Jadi untuk jahil yang makdzur itu yang pertama kali masuk Islam, yang kedua adalah orang yang hidup di tengah gunung jauh dari ulama. Nah mungkin itu bisa jadi tambahan lah mungkin. Jadi males. Kita melihatkan males. Ya kan setidaknya ada harapan tipis. Ya kalau memang jahilnya makdzur, kondisinya hidup di tengah hutan, nggak cedek karo ulama, nggak pernah mendapatkan wawasan lah, nanti itu nggak wajib qadha. Tapi konteksnya karena tadi Pak dalam nah karena konteksnya itu memang ya hidupnya wong saiki di tengah lapang informasi sebagainya, tentu ya niki mboten saged ngotur ngoten niku. Tambahane mawon. Monggo. Jadi sudah disepakati semuanya wajib qadha. Walaupun dengan cara bagaimana tetap wajib qadha sampai yakin. Sampai yakin selesai utangnya ya. Utangnya. Cukup ya. Monggo difatahi Mbah Yai. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk masalah qadha ini saya kira ini bukan jawaban yang maksudnya yang bisa menjamin ini semuanya jawaban, nggak akan menjamin kita benar, tapi setidaknya ini ada usulan jawaban karena yang waktunya ada modal. Yang nomor 3. Terus yang nomor 4 ini masalah wakaf, juga dengan nomor 7 juga masalah wakaf. Seorang wakaf. Nggih 4, 5, 6, 7 maksudnya itu itu wakaf semua. Dan yang nomor 6 ini sudah dibahas sebenarnya, tapi mungkin kok dikeluarkan lagi apa dulu nggak sukses ya ini maksud saya itu. Yang nomor 6 masalah barang-barang masjid yang digawe di luar masjid. Arep Abdul kan ngijoli masalah nyarneh iki. Napa Abdul? Pun niki pripun niki Bah dilanjut napa cukup nanti dibukukan untuk dibuka jawaban dengan dasar-dasar untuk dikumpulkan jadi satu untuk dibawa ke Musirawas. Notulen para mubahrisin dalam tahsin masail kita pra ini kan ada grup, maka dalam grup yang belum masuk supaya dimasukkan dalam grup, dan takbir yang sudah ada untuk diserahkan dalam grup itu nanti bisa dikaji ditetapkan sekretaris notulen mubahrisin pada hari ini. Ini itu jika ada nomor 4, 5, 6 itu ada kesamaan, tenaga takbirnya ada, tinggal kita menguatkan, dan walaupun ada bahasa ada pernah dibahas atau ada harus diganti dan sebagainya, oke lah nanti ada pembahasan. Sing jelas maksud lo maksud lo niki sing nomor 6 ini kan maksudnya pun dibahas kan, sing 45 niki kasih kan hampir sama tapi beda caranya mawon, cara penggunaan itu benten gitu. Lek sing wakaf nomor 4 dengan nomor 5 ini kan masalah orang yang dipasrai wakaf tapi orangnya sudah nggak mampu yang nomor 4. Itu adakah yang maksudnya sing meneruskan itu sopo kira-kira sing berhak kan ngoten niku. Contohnya Amit Pak Abdul enggak lo pasrai wakaf itu dikelola di pondok sampai meninggal. Nah, cara itu sing berhak sing anu sinten kan ngoten niku nama. Ya kalau wakil isi kamu asine. Ya kalau masih ada ibarat yang nggih sing masuk yang menyerempet niku di paus mau. Lek enten maksudnya nggih, daripada ditutup secara akal enten ibarat sing wis enten krono iki bayane pun tidak kondisikan nang grup mawon, artinya nanti tambah sulamnya di grup. Jenengan maksudnya dereng mawon? Dereng. Ya maksudnya itu. Maksud saya dimasukkan aja nanti ke grup, kalau dibahas nanti sampai malam malah karena banyak kondisi rumahnya jauh juga, para pengasuh pondok mungkin nanti ngaji kan. Jadi malam ini hari ini kita mau buffan dilanjutkan dengan WA grup nanti semuanya musyawirinnya. Ya saya juga menjamin di sana itu enggak
walaupun nanti di Musirawas mungkin 2 nomor aja habis kemarin sudah hitungan do balik nih. Kemarin malah di Muara Enim tuh satu pembahasan sampai jam 9 malam oleh habis duhur. Jadi yang lain-lainnya kan naik tambal sulam semuanya ini. Apalagi ini di Musirawas perjalanan 15 jam. Maka nanti kita pakai grup ya. Ya dari saya 15 jam. Maka dengan ini saya mohon maaf. Ini langsung nanti di grup aja ya. Mungkin dari Nun sewu saderenge dipun tutup bahasa masalah ini kula tutup. Nah niki mungkin tolong dimusyawarahkan dulu masalah pemberangkatan dan teknisnya gitu. Nah niki tapi ya saderenge ini niki berarti untuk soal nomor 4, 5, 6, 7 kita sepakati kita yang punya dasar-dasar ataupun punya takbir dikirim langsung ke grup gitu. Nanti untuk dibukukan jadi satu, juga dengan aja dikembalikan ke grup, nggak usah di print kan. Enggak nanti kalau yang butuh saya printkan kalau Mbah Heri Ahmad mesakne ndelok ning laptop ning buku iki ya. Pra seneng di print ngeten iki to iki. Lah nggih kula print nggih. Nah, ngoten maksud kula nggih. Oke, sampun sepakat ya. Nah, niki nggih nuwun sewu, niki kula sangat seneng sekali niki dinten alhamdulillah ngene Mbah Yai niki Samsudin niki pengasuhe kuatah sing dugi alhamdulillah remen sangat niki alhamdulillah. Bahkan niki yo rada urip krana kanca-kanca saking Lirboyo kathah sing sampun kondur. Nah niki dadi kula nyuwun tulung dumateng para rencang-rencang mubahisin niki sing gadah sederek utawa rencang, makane teng mriku teng grup kula ampun jadikan admin kados Gus Hasan, nanti Mbah Yamadan sinten mawon sing kira-kira iso andil dalam acara Basul Masail ini kita kembangkan terutama di masalah PCNU Kabupaten Oki. Nanti makanya Pak Yai Ramadan kemarin juga niku sambat masalah muslimat muslimat ke sekolah muslimat madrasah muslimat gitu, karena dasar-dasar ibu-ibu juga yang dikeluarkan itu cuma seponan tandas gak kayak Jawa ini jaluk koyok sing koyok awake dhewe ngeten niki koyok bunya ini Pak Agus niku nyune ngeten niku Jawa nih, tapi kan krono mungkin banyaknya setiap ada itu. Nah nanti kalau bisa kita gilir dengan dasar-dasar setelah kita soal itu kita masukkan ke grup kita ya, nanti siapa yang mewakili kan berarti bisa untuk dijadikan maksudnya dua dasar sing kuat sesuai dengan kitab-kitab yang ada kan ngoten niku Dewi. Jadi niki dari yang kula sampaikan Bah, maksudnya jadi nanti kalau ada madrasah muslimat soal kita masukkan ke kita gitu, ada yang ada kita jawab, nanti yang mewakili dari kawan-kawan itu maksudnya jawaban ibu-ibu ki yo ben enek dasar kitabe. Karena sing wis enek iki dijawab dengan berdasarkan logika yang ada. Ngoten niku. Nggih diuntrae lebih Pak keterbatasan mereka-mereka nggih to. Nggih. BM niku lah saken di rada rame lah. Diuripi. Kadang-kadang wis terbentuk masalah lintu nih kare Pak Repai. Oke Pak Anwar ya. Oke nanti kalau memang maksudnya itu kita kan insya Allah dengan nanti dengan muslimat itu nanti kalih Rois Suriah diarah nih dimasukkan dulu ke LBM sebelum dikeluarkan jawaban di madrasah muslimat, berarti kita bisa bahas. Nah ngoten niku lek awake dhewe bahasane secara pribadi ning awake dhewe terus niku memang kadang-kadang respeknya kurang gitu. Tapi mungkin lek wis dari muslimat krono itu kepentingan untuk umat ya, jadi nanti ngoten niku Bah tadi disampaikan ngoten niku Bah teng madrasah muslimat nyuwun dadi soal niku saderenge mungkin dicetus nih kalih dari mereka bisa dilebokne teng LBM niki pripun Bah nggih nggih mboten Pak maksudnya namung pengarahan mawon terusane ben grup jawane Pak Yai Anwar iku kersane urip ngoten lho. Nggih ngoten Pak. Nggih. Mboten maksud kula namung nggih sing maksud teng grup mawon, sing teng grup. Kalih anu nggih, kalau kita perlu kados kula kan nggih teng utare membikin ADART. Artinya nanti kita itu ketika membahas segala macam masalah itu ada rambu-rambu nih. Oh kita remnya itu pada kaul mutaakhirin pertama, kemudian yang mutamat, yang toif itu sekedar warning saja. Dan itu kalau kita perlu di apa namanya sampai disusun
disusun dibentuk jadi ADART BM kita, supaya nanti gini, supaya nanti pejenenge setiap pembahasan itu corong gula ibarat iki ora ngawur. Ngono Jimu Yusuf Kordowi barang kan lah yo. Yusuf Kordowi. Nggih. Nah niku ngoten mawon, monggo dadi sepindah malih kula mewakili sebagai dari pengurus LBM PCNU Kabupaten Oki ini mengajak kawan-kawan yang sekiranya, karena saya lihat dari Lirboyo, dari Ploso ini kayaknya Gus-Gus sudah banyak yang sudah turun gunung ya, berarti alhamdulillah nanti bisa jadi nanti bisa disikapi, bisa dimasukkan. Untuk Mbah Yai Madan mangke nomor silakan. Aku nomornya sampean ora duwe piye iki kan. Nah niki saged nganu dihubungi. Sing nganu boten king dihubungi, Pak. Oh jenengan didatik napi lho ani. Iyalah iya yo ngono yo. Nggih ngaten niku mawon. Niki ajenge musyawarah masalah teknis pemberangkatan. Nah saking kawula niki napa untuk soal kula cekapi semanten kula sebagai moderator juga dengan Pak Anwar Rifai. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Memangnya rane niku kedai kon ngoten niku nggih. Dadi di nganu, di napa? Kersane enten tambahan. Nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi ditambahin saya nggih. Mboten maksudnya sing nganu. Wis nggih. Oh, ngoten. Berarti niku sing kula anu nggih rasane NU Mbah ya. Umum maksudnya. Nggih. Nggih niki ditutup kalian doa riyen napa? Lah nggih niki alhamdulillah acara demi acara awal hingga akhir sampun cekap. Nah niki sonten niki acara prabasul ditutup dengan doa. Niki kula suwun panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Munawir SK untuk memimpin doa dumateng panjenengan atau beliau kula aturaken. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال والكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله اللهم يا فتاح يا رزاق اللهم يا فتاح رزاق اللهم يا فتاح يا رزاق افتح قلوبنا بفتوح العارفين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رزقنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بحق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. واللهم وفق إلى أقوام الطارق اهدنا الصراط المستقيم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ini sebelum ditutup oleh Pak ya. Udah tutup ya. Insyaallah yang tribulan
selanjutnya mungkin nanti bisa bergilir, walaupun nanti Pak Yai Nawir haji, nanti kan ada gusnya ya, nanti ditaruh di jalan. Karena kalau ditaruh di jalan lintas lah, maksudnya kalau di dalam-dalam itu aku akeh-akeh gak teko nih wong-wong. Pernah kami ya Pak Yai Luk ya, undangan 30 yang datang satu mobil aja mobilnya potol sampai itu waktu tahun berapa itu? Iya. Terus zaman Pak Yai Samsudin juga pernah, itu undangnya 30, tepat saya itu yang datangnya orang 5. Makanya kemarin kamu saya tarik ke dalam di daerah Masjid Makmur, karena kata Mbah Nawir itu sama Yeluk lain narik rorki pas terang karena jalannya ya saya maklumi. Makanya insya Allah besok di sekitar bulan 5 atau ya bulan 6 itu di tempatnya Mbah Yai Nawir, walaupun Mbah Yai Nawir nanti haji itu ada gusnya, mungkin itu ya. Jadi sementara di musim hujan ini kita yang narik di dalam